Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristati Novita Dini, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Matematika. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Muhtarullah MSc. Di video ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal tentang anuitas bertumbuh menggunakan Microsoft Excel. Sebelum itu, definisi dari anuitas bertumbuh itu sendiri adalah pembayaran atau penerimaan dengan jumlah uang yang tidak sama setiap periodenya, tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas. Lalu, dalam anuitas ini terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama, present value, PV, atau nilai sekarang. Yang kedua, future value, FV, atau nilai yang akan datang. Oke, langsung saja pembahasan soal nomor 1. Berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar Rp1.000.000 tahun depan, Rp1.100.000 tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunga atau I-nya adalah 12%. Nah, yang diketahui karena di sini dimulai dari tahun depan, maka besar pembayaran atau penerimaannya yaitu satu periode atau A1 sebesar Rp1.000.000. Lalu I atau tingkat bunganya yaitu 12% atau 0,12. G atau tingkat pertumbuhannya yaitu 10% atau 0,01. Dan N atau jumlah periodenya yaitu selama 10 kali. Lalu yang ditanyakannya PV, present value atau nilai sekarang. Jika menggunakan perhitungan manual, maka rumusnya PV sama dengan 1 min dalam kurung 1 plus G per 1 plus I pangkat N dibagi dengan I min G dikali A1. Maka kita masukkan, lalu hasil yang didapatkan yaitu sebesar 8.244.217,26. Kemudian, jika menggunakan perhitungan Excel, maka cara yang digunakannya yaitu kita buat tabelnya. Untuk tabel pertama, kita masukkan periode atau N. Periodenya sebanyak 10 kali, maka kita masukkan 1 sampai 10. Tabel kedua menentukan cash flow dengan pertumbuhan sebesar 10%. Cash flow periode ke-1 di soal sudah diketahui, yaitu A1-nya Rp1.000.000. Untuk cash flow periode kedua, caranya yaitu sama dengan cash flow periode sebelumnya dikali dengan 10%. 10% ini yaitu tingkat pertumbuhannya ditambah dengan cash flow periode sebelumnya. Maka hasil yang didapatkan yaitu Rp1.100.000. Cash flow periode ketiga rumusnya masih sama. Periode sebelumnya dikali dengan 10% ditambah periode sebelumnya, maka hasilnya Rp1.210.000. Untuk cash flow periode ke-4 sampai ke-10, rumusnya masih sama seperti yang di atas, maka langsung saja kita tarik agar lebih cepat. Dan sudah diketahui semua cash flow-nya selama 10 periode. Lalu kita mencari nilai PV-nya atau NPV. Rumus untuk mencari NPV bisa kita gunakan di formula, lalu pilih finansial dan cari NPV. Rate atau bunganya ini tadi diketahui 12%.
Lalu value atau nilainya yaitu dari periode ke-1 sampai periode ke-10. Kita klik OK. Maka hasilnya sebesar 8.244.217,26. Hasilnya sama seperti perhitungan manual tadi, 8.244.217,26. Lanjut pembahasan soal nomor 2. Jika arus kas pada nomor 1 dimulai hari ini sebesar Rp1.000.000, tahun depan sebesar Rp1.100.000, dan seterusnya, dengan I dan N yang sama, berapa nilai sekarang? Diketahui, di sini untuk pembayaran atau penerimaannya dimulai hari ini, maka didefinisikan oleh A0 sebesar Rp1.000.000, kemudian A1-nya atau pembayaran atau penerimaan tahun depan sebesar Rp1.100.000. I-nya atau tingkat bunganya yaitu 12% atau 0,12, G-nya atau tingkat pertumbuhannya 10% atau 0,1, dan N-nya jumlah periode yaitu selama 10 kali. Lalu yang ditanyakan PV, present value atau nilai sekarang. Jika menggunakan perhitungan manual, maka rumusnya PV sama dengan 1 min dalam kurung 1 plus G per 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I min G dikali A1 ditambah A0, maka akan kita dapatkan hasilnya sebesar 9.233.523,33. Kemudian jika menggunakan perhitungan Excel, maka cara yang kita gunakan yaitu buat tabelnya. Tabel yang pertama kita masukkan periode atau N. Karena rumusnya N-1, maka periodenya menjadi 9. Masukkan sampai 9. Lalu tabel yang kedua, kita menentukan cash flow dengan pertumbuhan sebesar 10%. Cash flow periode ke-1 sudah diketahui dalam soal, yaitu A1-nya sebesar Rp1.100.000. Cash flow periode kedua, cara mencarinya yaitu masukkan sama dengan cash flow sebelumnya dikali dengan 10% ditambah cash flow sebelumnya, maka hasilnya Rp1.210.000. Cash flow periode ketiga rumusnya masih sama, yaitu cash flow sebelumnya dikali dengan 10% ditambah dengan cash flow sebelumnya, maka hasilnya Rp1.331.000. Untuk cash flow periode keempat sampai ke-9 juga rumusnya masih sama, maka langsung saja kita tarik. Karena semua cash flow periode sudah diketahui, sekarang kita mencari NPV. Cara mencari NPV-nya sama seperti soal nomor 1, kita cari formula, lalu pilih finansial, dan cari NPV. Untuk rate atau bunganya yaitu sebesar 12%, value atau nilainya yaitu dari periode ke-1 sampai ke-9. Kita klik OK, maka hasilnya 8.233.523,33. Karena pembayaran atau penerimaannya dilakukan mulai hari ini, maka ini belum selesai. Jadi kita harus mencari nilai PV. Cara mencari PV-nya yaitu NPV ditambah dengan A0. A0-nya yaitu Rp1.000.000.
maka hasilnya sebesar 9.233.523,33, sama dengan perhitungan manual tadi. 9.233.523,33. Lanjut pembahasan soal nomor 3. Selama 10 tahun, anak akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, mulai dari 24 juta tahun depan, dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji anak sebesar 6% dan suku bunga relevan 8% per tahun, berapakah nilai tabungan anak pada tahun ke-10? Diketahui A-nya besar pembayaran atau penerimaan yang akan datang, yaitu 24 juta. I-nya tingkat bunga diskonto atau tingkat bunga yang relevan, yaitu 8% atau 0,08. G. Tingkat pertumbuhan, yaitu 6% atau 0,06. Dan N. Jumlah periodenya, yaitu selama 10 tahun. Lalu yang ditanyakannya FV, future value atau nilai yang akan datang. Jika menggunakan perhitungan manual, maka rumusnya FV sama dengan 1 plus I pangkat N ditambah 1 plus G pangkat N dibagi dengan I min G dikali A. Kita masukkan, maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 441.692.760,88. Kemudian, jika menggunakan perhitungan Excel, maka caranya buat tabelnya. Tabel yang pertama, kita masukkan periode atau N-nya selama 10 tahun. 10 periode. Lalu tabel yang kedua, kita menentukan cash flow dengan pertumbuhan. Pertumbuhannya ini sebesar 6%. Cash flow periode ke-1 sudah diketahui, yaitu A-nya sebesar 24 juta. Untuk cash flow periode kedua, kita masukkan rumusnya sama seperti sebelumnya. Cash flow sebelumnya dikali dengan 6% ditambah cash flow sebelumnya. Maka hasilnya Rp25.440.000, atau bisa juga kita cari dengan cara sama dengan cash flow sebelumnya dikali dengan 106%. Maka hasilnya sama, yaitu Rp25.440.000. Cash flow periode ketiga kita masukkan sama dengan cash flow sebelumnya dikali dengan 6% ditambah cash flow sebelumnya, maka hasilnya Rp26.966.400. Untuk cash flow periode keempat sampai ke-10, rumusnya masih sama, maka langsung saja kita tarik. Cash flow selama 10 tahun atau 10 periode sudah diketahui semua, maka kita mencari NPV. Caranya, kita gunakan formula, lalu pilih finansial, dan cari NPV. Rate atau bunganya yaitu sebesar 8%, value atau nilainya yaitu dari cash flow periode ke-1 sampai periode 10. Kita klik OK, maka hasilnya 204.589.210,57. Selanjutnya kita cari FP atau nilai yang akan datang. Caranya kita gunakan formula, pilih finansial, lalu cari FP. Untuk rate atau bunganya yaitu sebesar 8%, NPR-nya atau periodenya yaitu 10,
PMT-nya kita kosongkan. Untuk PV-nya kita sudah peroleh NPV ini, dan tipenya kita kosongkan, lalu klik OK, maka hasilnya 441.692.760,88. Karena di sini nilainya minus, maka nilai PV-nya ini harus kita minuskan juga agar nilainya menjadi positif. Kita ulangi bunganya, yaitu 8%, periodenya 10, PMT-nya kita kosongkan, PV-nya kita tambahkan minus, dan tipenya juga kita kosongkan, maka hasilnya menjadi positif sebesar 441.692.760,88, dan hasilnya sama seperti perhitungan manual, yaitu sebesar 441.692.760,88. Dari ketiga soal tadi dapat kita ketahui bahwa hasil perhitungan manual sama dengan perhitungan menggunakan Excel. Oke, kita akhiri pembahasan soal anuitas bertumbuh ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.